Halo Ebolers, kita kembali lagi dalam Ebola episode keberapa ya Hadi? Banyak. Udah banyak lah episode ya, gue bingung. Jadi intinya di episode sebelumnya kita udah ngomongin Sintayong. Ini kita tag di hari yang sama dengan episode sebelumnya. Dan kali ini kita akan bahas putaran kedua Liga 1. Emang gak relate sebetulnya jersey gue Milan, Hadi juga Milan. Ya karena bukan apa-apa, gue lupa kalau hari ini akan ngomongin Liga 1. Harusnya gue pakai jersey Persija tadi, tapi gue lupa bawa. Nah intinya, Tapi seenggaknya ngasih tahu aja kalau Milan habis juara. nah Super Copa ya kan. Nah hostnya gue Danes, terus co-hostnya ada Hadi dan narasumber yang juga pernah mengisi hari-hari kita di Ebola. Fabrizio Romanonya Indonesia. Romanonya Persija atau spesifik, yaitu Taufik Ardiansyah alias Taufik Hukam. Ini waktu dia bahas Pratama Arhan, ada satu akun bola yang nge-capture. Nge-capture. Kemarin aja ngomongin Sintayong tiba-tiba di capture sama Inviapop. Gila. Bukan, di komennya lo tau gak? Kalau Bang Topik udah posting, Itu udah pasti jadi. Ini. Pasti ada waktunya. Pik, Persija di putaran pertama keren sih. Nyangka nggak lu, Pik? Gua nggak biasa memanggil Topik. Ya, walaupun 4 kali kalah, Pik. Perlu ada penambahan pemain gak sih sebetulnya kalau menurut gue? Tapi walaupun udah ada satu nama sih ya. Dua nama, sorry. Pas kita take podcast ini ada 2 pemain baru Persija. Satu gue kaget. Jadi Pedro Dias busuk, Pik. Pedro Dias itu datang ke Persija itu dalam kondisi yang sangat-sangat tidak ideal. Oh, gitu. Karena dia itu udah lama banget nggak main di klubnya, jadi dia tuh datang dalam keadaan fisik yang drop banget gitu. Itulah yang bikin dia agak kesusahan buat menembus squad inti Macan Kemayoran. Betul. Gue yang gue nggak expect justru Ramon Buedo mainnya bagus loh. Padahal awal-awal datang dikata-katain dulu. Tapi bagus banget. Jadi gelandang ngatur. Pasangan serasi sama Gayos. Yeah. Ramon itu mengingatkan gue kepada apa ya? Di City itu apa? Yang lagi cedera tuh siapa namanya? Rodi. Siapa? Di City. Rodri main bandingin dia. Itu bener-bener penyeimbang lini tengah banget sih. Nggak ada dia, kelihatan lini tengah Macan Baru tuh timpang gitu. Jadi perannya diakui lah. Tapi sepanjang putaran pertama lu puas nggak dengan kinerja Carlos Peña dan dengan pemain-pemain sekarang yang ada sekarang dengan 2 striker kita yang aneh itu? Iya. Satu. Tapi 2 striker ternyata oke juga. Enggak. Oke menurut gua. Satu enggak. Siapa tuh yang enggak? Ya ada lah. Kan ada 2 nih. Kan ada 2 asing. Satu Gustavo, satu Simic. Nah, Enggak, tapi Simic tuh bisa mancing back lawan, men. Gua tahu, tapi udah bukan daerahnya dia, Nes. Iya emang Simic. Udah Simic gitu aja. Dario Simic, Marco Simic. Tapi juga Gustavo juga gue lihat mainnya masih naik turun. Iya, tapi 11 gol. Gini. 2 kali hat-trick, kebantu. Jadi Gustavo itu dia kan ini gini, menurut gua Gustavo itu sempat menjanjikan ketika Persija main di JIS. Pertama kali tuh lawan Barito. Udah kan hat-trick. Nah, setelah itu kan ekspektasinya langsung mulai gede tuh. Setelah itu Persija masih main satu home di JIS. Setelah itu main di Jakarta tapi nggak di JIS lah, di GBK pernah, terus juga pernah di Bantul dan di Bogor gitu. Nah, sejak Persija nggak main di JIS itu Gustavo itu seperti kesulitan menemukan ketajamannya. Iya. Nah, jadi ketika Persija main di JIS lagi, barulah Dia hat-trick lagi ya? Di hat-trick kemarin di JIS lagi? Di JIS lagi lawan PSS. Pas gua siaran, men. Jadi kadang striker itu merasa nyaman ketika bermain di rumahnya gitu. Itulah makanya kenapa Gustavo menurut gue tajam ketika main di JIS. Iya, di stadion lain biasa aja ya. Ya ngegolin 1, 2, 1 gitu. Tapi nggak setajam ketika dia main di JIS. Betul, Ketika kita main di JIS tuh 3 kali. Lawan Barito hat-trick, lawan PSS hat-trick, lawan Persis golin 1 ya? Enggak, Persis dua-duanya Rio Matsumura. Oh iya, Rio Matsumura dua-duanya. Anjing, ngetan gue bagus, bro. Bagus, gue short memory gitu. Jadi intinya adalah Gustavo perlu improvement. Betul.
Dia itu kan juga pemain yang rawan cedera ya. Jadi ya bener-bener harus. Bisa diem gak sih lu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah, lanjut. Jadi, apa tadi sebenarnya tadi gua? Ya Gustavo harus ya, jadi sehingga dia harus pintar-pintar menjaga kondisinya supaya tidak cedera lah. Karena sekali dia cedera, wah susah lagi buat balik ke top perform. Terus Marco Simic gimana menurut lu? Simic ya, gue setuju dengan pendapat Anda Bung Danes bahwa Nah, Simic kan? itu bisa Mancing. mancing pemain lawan ya. Karena gini, ketika Persija main 2 striker, itu konsentrasi back lawan akan terpecah nih. Antara Gustavo apa Simic yang dalam tanda kutip mungkin dia udah diremehkan gitu. Betul. Tapi terkadang ketika dia diremehkan, justru itulah kesempatan dia bikin gol. Lawan Persik golin. Gua ada di situ waktu itu Pakansari. Pakansari kan? Heeh. Gue juga kaget, wih keren juga sih golin lewat kepala lagi. Bola-bola yang memang disukai Bolanya Simic banget. banget gitu. Lu setuju gak kalau pemain terbaik Persija di putaran pertama Gayos? Kalau gue Bueno. Lu Bueno ya? Gue lebih ke Gayos. Enggak sih. Pemain terbaik ya? Rizky Ridho. Rizky Ridho jelas lah. Enggak, bukan maksudnya jelas bagus, tapi ini terbaik secara overall. Kalau gue sih Gayos kayaknya. Walaupun ya tadi kita bahas awal-awal kita nggak tahu dia dari mana, terus tiba-tiba main gak begitu bagus di awal-awal di Piala Presiden pun sempat main Piala Presiden kan? Siapa Bueno? Main. Bueno, lupa lagi. Kan beberapa kali. Pokoknya pramusim nggak begitu kelihatan nonjol, tapi gue ngeliat malah ketika Persija nggak ada Bueno, Persija main kesulitan. Karena nggak ada yang bisa mengatur lini tengah dan menyimbang dan jadi penyeimbang dari Gayos. Jadi Persija hampir selalu menang ketika Bueno main ya. Benar. Jadi ya gue setuju sama Hadi, pemain penting di Persija musim ini ya terlepas dari dia bikin gol, dia save di belakang di bawah Mister gitu. Bueno. Dan gue senengnya balik lagi Andri Tani jadi ke performa yang gue lihat nih emang harusnya Andri Tani begini, gue bilang gitu. Dengan save krusial yang beberapa di pertandingan akhir dan bahkan dia bisa ngasih assist 2 dengan skema yang sama ketika golnya si Gustavo. Menurut gua Eduardo sekarang pinter-pinter nyari celah buat gantiin Andri Tani aja udah sekarang gitu. Karena menurut gua ya si Bagol ini menurut gua udah balik lagi ke performnya dia sebelum. Ya musim lalu kita lihat dia main walaupun terlepas dari beberapa kadang ada save yang ngaconya dari dia, tapi gue lihat performanya Andri Tani yang putaran pertama ini layak lah buat jadi. Tapi taktika Rospenya bagus sih, terutama yang di belakang. Gila men. Rizky Ridho awal pertandingan di tengah. Ntar udah menit 20 ke atas, menit 30 jadi wingback. Iya. Tiba-tiba kalau gak jadi wingback kanan jadi wingback kiri. Gila. Itulah makanya kadang Carlos Pena itu pelatih muda yang datang dengan orang tuh ragu sama kualitasnya gitu. Karena dia siapa sih? Pelatih muda, belum punya CV-nya banyak juga prestasi biasa gitu. aja. Musim lalu di Ratchaburi dia cuma bisa bawa peringkat 6. Tapi ketika di Persija ternyata dia bisa membuktikan diri dan sekarang Persija ada di posisi ketiga. Ini 3 besar, ini keren banget. Nah, ini masalah 3 besar. Ini kalau gue lihat ya. Tim-tim perserikatan semua nih. Ini sampai pertandingan sampai podcastnya di tag, Bali United lagi unggul 1-0 lawan Persib. Ini kalau Bali United menang lawan Persib, berarti prediksi gue bakal ada 4 kuda pacu. Persebaya, Persib, Persija, Bali United. Gue seneng nih ada 3 tim era perserikatan nongol lagi di atas nih. Plus Bali United sih yang bukan perserikatan, cuman adalah Persib sih berat kayaknya, bukan berat ya. Ini adalah lawan yang emang harus dikalahin ya. Yeah. Apalagi David Da Silva mainnya kayak bukan orang. Enggak, lini depan Persib gua akuin emang luar biasa. Nah, dia pemain asingnya emang menang sih. Pemain asingnya dia menang, Tyron. David Da Silva sama itu. Ciro. Ciro Alves. Iya. Itu bener 3 orang itu bukan human menurut gua, kayak bukan orang aja. Persib itu dia pernah musim ini ya, dia tuh pernah berada dalam fase tidak bisa memainkan David Da Silva karena cedera. Tapi hebatnya Bojan bisa menemukan cara bagaimana Persib tetap produktif
meski tanpa Silva gitu. Ini keren banget emang pelatih. Buset, David da Silva tuh waktu lawan Persita tuh gue inget banget tuh. Dia keep bola begini, kayak nggak ada kesempatan buat golin, balik badan, gol anjir. ini bukan level Liga 1 nih kata gue. Tapi dari kita balik lagi Persija Kam, menurut lo lini mana yang harus ditambah Macan Kemayoran untuk mengarungi putaran kedua? Kita tahu nih, maksud gua kalau misalkan Persija lengah dikit aja nih di putaran kedua bisa balik lagi ke form setelan pabrik, ngeri juga maksud gua. Sedangkan posisinya lagi ada di fase Bagus lah. Lagi bagus. Lagi bagus. Lagi enak-enaknya nih pemain-pemain Persija. walaupun di atasnya juga lagi kenceng-kencengnya Persebaya dengan Munsternya, yang notabene Munster itu pelatih yang menurut gua datang ke Bayangkara dulu tiba-tiba bisa mengubah Bayangkara jadi tim yang seperti itu. Maksud gua gimana, apa yang harus ditambah Persija, apa yang harus dilakukan Persija untuk putaran kedua nanti, melihat 4 yang benar dari Dedanes, 4 kuda pacu ini harus gimana? Ya. Apa yang dibutuhkan Persija kan gitu pertanyaannya ya. Pertanyaan itu jawabannya adalah aktivitas Persija di bursa transfer hari ini gitu. Kita lihat kemarin itu Persija mendatangkan bek kiri ya, si Pablo Andrade. Satu lagi hari ini Persija meresmikan peminjaman Yandi Sofyan dari Malut United. Artinya apa? Artinya Persija membutuhkan Penyerang satu. membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan agar lebih produktif lagi. Dan di sisi lain Persija butuh tambahan back agar pertahanan semakin kuat gitu. Karena kalau misalnya kita melihat komentarnya Pak Prapanca ya, direktur Persija, dia bilang bahwa Persija ini kan dalam 17 laga ini kan dia kebobolan 16 kali ya. Itu jumlah yang kebanyakan sih buat tim Oh iya Persija benar, gitu. itu pasti. 16 kali. 16 Untuk tim di 3 besar ya. Untuk tim 3 besar, kita lihat nih 3 besar di Persebaya misalnya. Persebaya cuma kebobolan 13 kali. Iya. Persib nih yang hari ini kalah sebentar Lagi ketinggalan. 0-1, dia kebobolan 12 kali. Kita bandingin juga sama sama Borneo yang di posisi 8 cuma kebobolan 15 kali gitu. Jadi artinya manajemen Persija, pelatih Persija itu mencermati kelemahan itu gitu. Makanya itu yang diperkuat di putaran kedua ini. Beruntungnya Hansamu udah balik dari cedera. Nah iya, itu jadi lengkap tuh. Dan hebatnya lagi balik dari cedera tapi langsung bisa menampilkan permainan terbaiknya gitu. Iya, dengan langsung klop sama Rizky Ridho. Dan dibantu lagi dengan Hanif Syahbandi yang sekarang menurut gue udah multi posisi banget nih pemain. Dia bisa main di gelandang, dia bisa main di back, dia bisa tiba-tiba jadi pencetak gol. Lengkap nih Hanif. Bener. Jadi intinya kalau belakang mah udah ini ya, udah padet tuh ya Persija. Udah padet. Ya kalau ngeliat komposisi Persija sekarang ya belakang emang udah menurut gua lini belakang Persija salah satu yang terbaik di Liga 1 sekarang. Kedalaman squadnya bagus lah di belakang. Tapi yang benar kata si Bekam tadi, strikernya Persija ya siapa sih sekarang? Cuma 2 striker murninya. Datengin yang di Sofyan tuh. Oke lah ya untuk pilihan di situasi sekarang gitu. Siapa lagi kan Persija, Mam? Pratama Arhan Bekam udah bersabda. Itu Arhan tuh per hari ini dia ke Bangkok ya. Bangkok FC. Bangkok ya. Akhirnya dia tetap di luar negeri ya. Tapi tadi gue tanya agennya sama tanya mertuanya per hari ini ya. Belum dibalas tuh WhatsApp gue. Waduh. Enggak, tadi udah diresmiin kok. Iya, maksudnya gue pengen minta komentar aja. Izin Bang Andre, gimana komentarnya ngeliat Arhan ke Bangkok gitu. Belum dibalas. Padahal waktu itu sempat selfie sama Witan ya. Jadi iya. itu ketika Arhan selfie sama Witan tuh itu kan juga rame tuh ya. Media-media pada mengaitkan, "Woi, sinyal nih ke Persija" gitu. Apalagi kan Witan punya hubungan baik dengan Arhan dan Persija kebetulan butuh bek kiri gitu kan. Oh iya. Bek kiri buat melapis Firza Andika dan Donitri. Ya melapis atau bersaing dengan mereka lah gitu. Tapi saat itu gue mengonfirmasi ke Bang Andre langsung. Gue bilang, "Bang, Arhan apa tetap bermain di Indonesia atau tetap luar negeri gitu?" Dia bilang tetap di luar gitu. Dan pengumumannya akan segera disampaikan oleh agennya. Waduh, Dusan Buknanovic. Persija. Dan hari ini
Dia ke Bangkok. Persija kalau punya Arhan enak ya, lemparan ke dalam. Salah satunya. Tapi netizen, maksudnya follower di IG ya, Iya. itu banyak juga yang mendukung bahwa Arhan memang sebaiknya tidak ke Persija gitu. Begitu. Kenapa sebabnya? Ya mungkin dinilai kurang Ini anak pas. Jack bukan? Follower IG gue pokoknya. Oh iya, The Jack berarti udah jelas. Mungkin dinilai kurang cocok dengan gayanya Pena atau bagaimana gitu. Itu kata netizen. Tapi kalau Dewangga gimana Kam? Dewangga itu masih punya kontrak dengan PSIS sampai 2027. Gua waktu itu gue sempat ngobrol sama abang legendaris apa? Nomor 8. Iya. Hah? Oh gitu. Oh gitu. Nah, gue udah lama banget sih waktu itu tiba-tiba Bang legendaris 1928 ini ngomong ke gue dulu tuh zaman-zamannya masih timnas U19. Kita ngerekomendasiin 3. Ada Arhan dulu belum ada. Ada Salman, ada Dewangga. Tiba-tiba Bang legendari ngomong Salman apa Dewangga? Terserah lu Bang, lu mau ngasih rekomendasi siapa? Dewangga sih bagus, gue bilang begitu. Oh iya. Terus tiba-tiba ada yang nelfon sama gua. Jadinya Salman. Oh, Salman gua. Favorit ya? Iya, terus gua konfirmasi ke Salman langsung. Lu ke Persija, doain aja Bang katanya gitu. Nah, mungkin emang kalau menurut gua Dewangga itu memang udah jadi incarannya Persija dari dulu ya Bang. Tuh. Siapa yang klub Liga 1 yang tidak suka dengan Dewangga gitu? Oh iya lah. Pemain serba bisa, Bek tengah bisa. bek tengah bisa, Bek kiri bek kiri bisa, gelandang bertahan juga bisa gitu. Siapa yang nggak mau? Free kick-nya bagus lagi. Nah, itu dia tuh. Ngegolin lewat corner kemarin. Iya. Ditiru sama Gayos ya? Apa? Iya betul, ditiru sama Gayos. Jadi kemampuan skill tingkat dewa yang dimiliki Dewangga itulah yang membuat PSIS memagari dia dengan jangka panjang gitu. Sampai 2027. Ya kalau ada klub yang mau dengan Dewangga, ya tebus kontrak atau pinjam. Gitu. Terus siapa lagi Kam? Isunya Kam? Gua mau denger dari Fabrizio Romano ya gimana? siapa lagi Kam? Kang Fabrizio. Gua nggak mau tahu, lu harus nyebut nama. Ayo Bang Fab. Nggak, gini. Bang Fab. Bang Fab. Gini. Firza bener ke Persib? Firza enggak. Sejauh ini cuma 2 nama itu. Tapi kita lihat perkembangan lebih lanjut karena Persija ini kan lagi menerapkan mode hemat ya. Jadi ya belanja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim gitu. Seperti itu. Enggak, sama konsisten main di JIS bisa nggak nih? Lawan Persib rencananya diusahakan di GBK. Waduh, bisa nggak tuh? Berarti selebihnya tuh lawan Persita ya. Gua nggak Persita hafal harusnya di JIS. Lawan Persita insya Allah di JIS. Ntar abis itu ada konser lagi Februari. Lawan Persib kapan sih? Februari atau Maret deh? Lupa gue. Pokoknya Persija mengusahakan lawan Persib di JIS. Di GBK. Gue ngeri juga kalau kita main Main di JIS iya bener. Pertandingan tensi tinggi dengan kondisi stadion seperti itu gitu. Ya belum infrastrukturnya belum jadi. Belum mendukung untuk belum mendukung. dengan pertandingan beresiko tinggi seperti Betul. Persib lawan Persija. Ya kecuali kalau stasiun KRL udah ada, LRT udah ada baru oke. Kalau misalkan Persija Persib main di JIS keren kali kayak di Lebak Bulus bro. Keren banget. Ingat videonya Bung Peri ngusir-ngusir The Jack suruh mundur. Yang Persib nggak jadi datang. Iya, Itu gua ada di situ. Ya, Itu gua nonton di situ. Nggak mungkin. enggak, sayangnya waktu hari itu gue pas mau berangkat mak gue sudah mencium akan ada keadaan seperti itu, jadi gue nggak boleh pergi. Jadi gue nggak di situ. Tahun 2005 gue masih SMA anjir. Gue SMP Nes. Iya lu SMP, lu bisa lolos, gue kagak bisa lolos anjir. Lu SMP kelas berapa waktu itu? SMP kelas berapa waktu itu? 2004 gue masuk. Terus kelas 2 gue. Kelas 2 ya? Berarti gue 1 SMA berarti waktu itu. Iya, gue SMP, gue ingat banget dibawa-bawa sama om. Gue 2 SMA. Mau nonton nggak? Mau nonton apa? Senior. Abang-abangan. Siapa bang-abangan? Siap. Tae. Ya jadi pas itu gue inget banget. Bung itu sampai ngusir-ngusirin yang didatengin sama Pak polisi. Lu bisa mundurin ini nggak? Kalau bisa kita menang WO karena dapat kabar Persibnya balik
putar balik di Karawang. Karawang nggak? Iya kayaknya deh. Ah, di situlah pokoknya lah. Pokoknya jalan tol muter balik aja. Itu saat itu nih Stadion Lebak Bulus bener-bener penuh. Di atap ada, di lampu stadion ada, gila di jacknya. Bawah-bawahnya ada, Hah? turun. Apa? Ngerasain? Nggak mungkin bang, abang udah ngerasain main di Menteng. Enggak. Bang Haji sebut kalau gereja abang, Halim, cuman nggak ngerasain. Enggak, kalau Persija lawan Persib di JIS gue takutnya kayak konser Bruno Mars sih. Bakal susah balik gitu. Tapi kalau anak The Jack mah menurut gue mah udah inilah, udah tahu triknya di JIS biar bisa cepat keluar. Parkir di Ancol naik JPO. Kalau yang penonton Bruno Mars kan rata-rata masih pada baru ke JIS. Belum ngerti triknya. Kalau ini udah anak-anak harusnya udah pada ngerti triknya, oke lah kalau main di JIS. Nah, Stadion Tugu. gitu. Jauh dong jalannya. Tapi seru kayaknya ya. Iya seru kalau di JIS. Lah waktu di Siliwangi aja bobotoh turun kok. Cuman Panpel harus bener-bener ngecek tuh. Yes. Jangan sampai ada barang yang bisa dilempar. Yes. Kemarin kan ada denda Persija ada yang dilempar. Tapi ya untuk saat ini yang paling realistis adalah main di GBK. Tapi bisa nggak? Bisa. Insya Allah bisa. Kan itu kan dekat-dekat sama kualifikasi World Cup. Makanya tanggal berapa sih? Nah, Kayaknya gini, kayaknya kalau masih suatu hal kegiatan yang berkaitan dengan sepak bola Nih. masih bisa sama PPK GBK. oh gitu. Makanya Ahmad Dhani kan menunda konser karena kan konser nutup rumput. Lawan Persib itu 16 Februari. Berarti Satu hari setelah konser Green Day. hampir sebulan sebelum laga itu ya. Hah? Bisa sih harusnya. Bisa. Lagi diupayakan ke situ. Ya udah. Seperti itu. Coba tanya Kukuh. Tapi dia kayaknya next humas Persija dia kayaknya. Nggak mau. Nggak bisa. Hah? Kalau kita menjadi bagian dari klub, ya kita nggak bisa mengkritik. Oh iya. Nggak bisa bocor-bocorin A1 dong. Nah, Iya. Bukan Fabrizio Romano lagi. terus next. Nah, enggak. Kalau gue persaingannya, Persija pasti saingannya udah gue balik lagi nih. Pasti Persib. Pasti Persib yang kedalaman skuadnya gila. Persebaya menurut gue bagus, cuman mereka bermasalah di kedalaman skuad. Kelihatan waktu lawan Bali United gak ada Francisco Rivera, hancur tengahnya buntu. Buntu itu Persebaya, buntu seadanya. Makanya dia datengin dua lagi nih, dua pemain asing. Siapa? Tadi siapa namanya? Dime itu. Ya belum teruji juga. Pertama di ini Persebaya kan? Di Medimov dia Itu pemain tengah semua. Oh iya. enggak. Di Medimov itu dia belakang. Oh, center iya. back, bisa full back gitu. Terus Dejan Tumbas itu center forward ataupun winger. Pas banget ya, namanya Tumbas. Beli. Pas banget. Tim Jawa namanya Tumbas. Pas banget ya. Gua rooming lagi anjir. Belajar sama Danes, bisa 4 bahasa. Iya. Apa aja, Nes? Apa? Ibra. Vietnam, Agak Vietnam sih Tama. Bahasa Laos. Buset. Bahasa Myanmar. Swahili. Satu. Ya udahlah pokoknya itulah. Jadi dia Persebaya, masalah mereka di putaran pertama adalah kedalaman skuad. Betul kan? Ardi Idrus gak mainnya udah puyeng deh. Iya. Tapi gini, yang gua soroti dari Persebaya atau yang gua apresiasi dari Persebaya adalah mentalnya Paul Munster. Oh iya. Gini, mentality. Munster itu datang ke Indonesia sebagai pelatih muda yang menangani Bayangkara FC. Tim yang supporter dikit gitu. Iya. Tapi di tim yang tidak banyak tekanan seperti itu dia bisa bawa Bayangkara itu bersaing di papan atas ya. Nah, ketika dia Persebaya, gue sempat berpikir Munster nih pasti nggak akan segacor ketika dia melatih di Bayangkara nih. Tapi ternyata pelatih muda, ternyata mental kuat dia. Hingga akhirnya bisa membawa Persebaya ke posisi yang seperti sekarang gitu. ya ngelatih polisi, ngatur anak-anak polisi gimana sih, Pak? Itu udah kayak keuji Munster. Gua pas Munster itu ngeliat pas Bayangkara main dengan gayanya Munster dengan gaya atau enggak Bayangkara dengan skuad yang ada dengan di tangannya Munster, gue bilang itu Munster pelatih hebat dengan mentalitas yang seperti itu. Udah gitu sekarang ada di tim yang supporternya gila-gilaan fanatisnya. Nah, kalau satu lagi saingan Persija bakalan adalah Bali United.
Kenapa ya? Kap, gue mau nanya deh, Kam. Kenapa sih Persija tuh susah banget menang lawan Bali United, Kam? Nah itu. Persib aja susah. Hah? Oh, masih kosong, masih ketinggalan. Kosong. Lawan Persibnya susah. Enggak. Walaupun main di kandang tandang tuh gua ngelihat ada masalah apa sih sama Bali, susah banget kayaknya. Tapi gini, tapi head to head itu Persija pernah menang lawan Bali loh di Patriot. Ya. Sekali doang. Ya sama Persib juga menang di lawan Bali United juga baru kemarin di semifinal itu. Ini OP itu nggak sih? Ini kalau misalnya Bali menang berarti ini akan memperpanjang dominasi mereka terhadap Persib berarti. Iya, betul. Gitu. Karena gini ya. Apa itu Bali? Karena Teko itu pelatih yang punya pertahanan yang bagus gitu. Filosofi bermain Teko adalah Bertahan, nyerang, toto gol. Bentar, ini kameramennya picking. Bobotoh. Iya, bobotoh tuh. Jadi dia kayaknya kalau kita ngomongin Persija kayak panas gitu, kupingnya gue nggak tahu kenapa. tapi apapun itu respect. Kita pokoknya udah damai sekarang. Damai. Enggak, orang kemarin dia udah enggak bobotoh lagi, udah pakai baju Persitara. Oh iya, dia pindah Persitara. Dia jadi NJ Mania dia. Cowok nih. Tapi Persitara sama Persib kan supporternya temenan, ya enggak? Iya, makanya pindah. Soalnya kejauhan ke Persib. Jauh. Dia sekarang tinggalnya di PIK dia. Iya, lu nggak tahu kan? Ya Pik Persitara ya anjir. Gimana tadi? Bali. Ya. Jadi Teko itu punya filosofi bermain merapkan pertahanan gitu. Iya. Menurut dia, jika tim itu punya pertahanan yang bagus, maka gol bisa datang dari mana saja. Enggak, intinya Bali itu selalu zaman Teko tuh punya pelari di depan. Sekarang Privat Barga. Itu dia dia. main low block, kirim ke Privat Barga, kelar tuh serangan balik ya, Wet. Ngeri banget. Iya, waktu zaman Persija kan ada Novri sama Rico. Nah itu. Makanya buat Teko pragmatis itu ya bodo amat, yang penting gue menang gitu. Lu mau inget banget gue preskon Teko lagi diomel-omelin sama siapa, ada yang nanya pernah Persija lawan Perseru aja cuma 1-0. Yes. Ingat kan lu? Yes. Iya. Bekasi, yes. Di Bekasi itu di Patriot. Wah, inget banget gue itu. Kata Teko ngomong, gue nggak perlu menang banyak, yang penting tim gue menang. Iya. mau udah 1 gol, mau udah 2 gol, tetap 3 poin. Dan di Bali United dia masih punya Novri. Punya Novri lagi dia. Iya. Di Bali United ya. Apa ya, Bang Ali kalau nggak salah yang nanya. Nah, intinya itu. Cuman emang problem Bali United adalah tahun ini adalah ketika dia ditandang. Di kandang sering kalah. Iya. Di kandang OP banget. Sama kehilangan Eber Besa tuh agak kerasa sih di dia. Sama Muhammad Rashid yang sekarang berbahaya. Eber sekarang ke Persita. Oh iya, baru Persita ya, baru masuk ya? Putaran 2. Ini akan jadi warna yang baru sih di Persita gitu. Persita itu kan juga sekarang dilatih oleh Fabio Fundes, pelatih yang punya filosofi hampir mirip sama Teko lah. Bertahan yang kuat gitu. Makanya Persita juga jumlah kebobolannya cukup sedikit gitu dibanding musim lalu ya. Iya. Gitu. Ada Ruji Utomo, men. Tapi tetap aja lah Persib dihajar di Bandung. Padahal gue udah ngarep banget itu Persita bisa, maaf ya Boboto ya. Ya namanya gue pengen Persija kejar. Ya gue pasti berharap emang dong. Anu Jackmania nih? Ya pasti dong. Sejak kapan? Ya gue orang Jakarta. Oh, iya. Jakarta nggak semuanya Jackmania nggak Jar? Ada PSJS betul. Ada Persija Barat. Enggak, tapi dulu waktu gue kecil gue Persija Tim. Persija Timnya nggak jelas. Persija Tim zamannya Ismet Sofyan sama Gendut Doni. Mainnya di Bea Cukai. Rawang. Pernah Bex. Itu gue jujur aja gue pengen Persib ke Sandung dong biar bisa ngejar. Jadi orang Depok Persija ya. Kan gue punya Persikat. Maaf mau ujang. Asprok. Tapi gue rasa kalau Persikat jago dia jagoin Persikat kan? Enggak, gue emang di kecil, gue kenapa suka Persija waktu gue awal-awal cuma nonton sepak bola Eropa. Ketika disuruh nonton bola waktu gue masih kecil itu SD, gue disuruh nonton Persija di Menteng sekalinya. Ya udah, mau nggak mau gue cinta pertama gue untuk sepak bola Indonesia ya Persija. Ya, mantap. Keren. Nes, respect. Nah, itu tadi kisi-kisi Persija di putaran kedua. Feeling gue Persija akan menjadi salah satu kuda pacu
Dan 3 lagi adalah Persib, Persebaya, Bali United. Terakhir kita tuh, gue mau nanya kamu terakhir. Ya. Persija itu bakal finish di posisi Baru mau gue berapa? tutup ya. Targetnya kan 4 ya. Tapi gua merasa Persija ya bisa di posisi kedua lah. Kalau satu? Kalau juara susah kayaknya. Susah ya? Realistis lah. Tapi gue pengen ngeliat Rizky Ridho juara sama Persija. Gimana tuh? Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan deh. Amin. Jadi kalau juara bonus lah menurut lu gitu Juara lah. bonus. Juara bonus. Sama seperti waktu Persija dipegang Pak Gede. Teko ditargetkan posisi 6 tapi bisa ke 4. Sekian tapi akhirnya bisa ke juara. Juara, betul. Jadi targetnya gak pernah muluk. Gitu. Iya, jadi sekarang Persija pun pernah di posisi 4, sekarang itu di 3 gitu. Ini kan suatu pencapaian Dan- yang wow gitu. Dan alhamdulillah supporter tidak pernah intervensi pelatih. Supporter itu pernah begini, ketika Persija berada dalam fase sulit ya, supporter itu pernah meminta kepada manajemen untuk mengevaluasi penyebab kekalahan Persija gitu. Jadi waktu itu kan Pena kan sempat hampir kena warning lah gitu. Gue nggak bilang out ya, tapi pernah kena warning lah gitu. Pen out. Tapi kan nggak pernah kan supporter sampai kuasa pena gitu. Enggak. Kayak lu main bola kayak di sawah itu gak pernah kan? Kembalikan Persija kami. Ya. Tapi zaman siapa ya? Persija yang dulu. Itu pas zaman siapa ya? Oh itu lagi 2019-2020 lah. Yuk, tes silakan. Ya tapi menurut lu Bang Panca adalah pemimpin yang baik lah ya. Menurut gua sejak Prapanca itu melebur posisi presiden klub dan dirut, sekarang kan dia direktur doang nih. Iya. Itu membuat dia lebih leluasa lah buat membuat keputusan strategis gitu. Jadi ya bisa lihat hasil hari ini. Persija tanpa butuh proses lama bisa datang main ini gitu. Seperti itu. Bung Danes yang masih jomblo ya? Ya, mentang-mentang baru kawin lo kampret. Ya udah, kalau begitu kita sudahi dulu Trash Talk hari ini. Trash Talk podcast diving malam ini. Gue dan Bentar Des. deh, kenapa sih Apa? namanya diving? Apa? Kenapa namanya diving? Ya makanya gue sebetulnya pengen ganti. Jadi Gue mau ada sama Danes mau ada program baru. Heeh. 2 lawan 1. Nah itu 2 lawan 1 itu mantap. Tahu realisasinya kapan apa enggak? Nah iya, jadi ntar setnya nggak kayak gini. Ya. Setnya narasumber depan-depan gue mah Hadis Jajar. Gitu. kayak sidang skripsi dong ya? Iya, betul. Kayak gua waktu preskon Persija U21 di Cendrawasih sendirian. Preskon sendirian. Impian kita narasumber pertama adalah Bang Arya Sinulinga. Bang Arya main-main ya bang. Bang Arya main-main bang ke podcast kita bang. Nanti. Insya Allah ntar ada program baru namanya 2 lawan 1. Nah itu, jadi dan kalau gitu udah dulu ya. Yang penting ada waktunya ya bang. Ya kita udah dulu ya. Gue Danes dan Gua juga Hadi, co-host dan juga ada Topik. Jangan kapok-kapok kayak narasumber ya. Sibuk. Bentar. Bentar. Dia Jangan kapok-kapok ya. enggak masalahnya dia sebelum, Ya, gua sih, sebelum Nes. jadi ketua PSSI Pers, dia gampang banget ditemuin. Udah kejabat susah. Enggak. Ya itu gampang buktinya. Kalau gue sih sebenarnya asalkan waktunya pas aja waktunya. Ya. Waktu ya. Waktu. Nasi Padang, payakumbuh satu. Udah cukup itu udah stres tuh kameramen. Ya udah, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam Ebola.